أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruqyah dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu di channel kita Apipah IT, ya, channel yang mengedukasi tentang pengobatan sunnah, yakni ruqyah dan bekam. Ya, semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua, ya, yang ingin mengetahui dan memperoleh kesembuhan dengan metode pengobatan ruqyah syariah ini. Jadi inti dari pengobatan ruqyah sesungguhnya adalah pengobatan orang yang terkena gangguan jin. Orang yang terkena gangguan jin, baik itu berupa teluh, santet, guna-guna, pelet, ya, kemudian akibat dari mempelajari ilmu tenaga dalam atau pesugihan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kerjasama dengan makhluk yang bernama jin. Jadi saudara sekalian, ya, sakit itu terbagi dua. Yang pertama sakit medis yang memang harus diobati secara medis, dan sakit non medis inilah yang disebut dengan sakit non psikis. Ya, tentu saja sakit ini diakibatkan oleh gangguan jin tadi. Ya, kita harus bisa membedakan mana sakit yang medis dan mana sakit non medis. Jadi orang yang terkena gangguan jin itu mempunyai tanda-tanda. Yang pertama, orang yang terkena gangguan jin itu mudah emosi, ya, mudah marah, ya, atau kerjanya marah-marah meskipun masalahnya sepele. Yang kedua, orang yang terkena gangguan jin itu sering was-was, sering ragu, kadang tidak percaya diri, bahkan tidak sadar dengan apa yang dilakukannya. Yang ketiga, orang yang terkena gangguan jin itu mempunyai dorongan yang kuat untuk melakukan perbuatan maksiat. Jadi hatinya itu sangat senang kalau dia berbuat maksiat. Yang keempat, dia sulit khusyuk ketika melaksanakan sholat, ya, pikirannya selalu terpengaruh dan dikacaukan, ya, yang menyebabkan kadang-kadang dia lupa rakaat sholatnya. Yang kelima, orang yang terkena gangguan itu memiliki napas yang sesak atau napas yang berat, ya, sehingga merasa terhimpit, merasa susah bernapas dan tidak lega. Yang keenam, ya, orang yang terkena gangguan jin itu melemah hatinya, sangat lemah untuk berbuat kebaikan, sangat susah untuk beribadah, ya, karena hatinya dilemahkan oleh jin yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian kondisi badannya, dia cepat lesu, cepat lemah, tidak bersemangat, ya. Kemudian yang kedelapan, orang yang terkena gangguan jin itu sulit untuk konsentrasi, jadi mudah buyar, ya, tidak bisa fokus, ya, karena pikirannya bercabang-cabang akibat diganggu oleh jin yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian yang kesembilan, orang yang terkena gangguan jin itu dia depresi berat, ya, tidak bisa mengontrol dirinya, tidak bisa menenangkan hatinya, sehingga sangat sulit untuk mengontrol emosinya, sehingga terjadilah depresi, dan itu bisa, kalau sudah berat depresinya, bisa menyebabkan menjadi gila. Kemudian yang ke-10, ya, orang yang terkena gangguan jin itu sering merasa sedih, ya, sering merasa sedih. Jadi sedih tanpa sebab, sedih yang tidak ada sebabnya, tiba-tiba dia sedih. Kemudian yang 11, ya, sering kesurupan. Nah, ini tentu saja
sudah barang tentu orang kalau kesurupan itu ada jin di dalam tubuhnya, baik itu kesurupan setengah ataupun kesurupan secara total. Kemudian yang ke-12, ya, sering mendengar bisikan gaib. Ya, sering mendengar bisikan gaib ini diindikasikan bahwa orang yang sering mendengar bisikan gaib itu di dalam tubuhnya ada jin. Kemudian yang ke-13, orang yang bisa melihat jin itu sendiri. Jadi orang yang bisa melihat jin, melihat penampakan jin terlalu sering, atau bahkan bisa melihat jin, yaitu berarti di dalam tubuhnya ada jin. Sahabat, ya, inilah beberapa tanda-tanda orang yang terkena gangguan jin. Ya, dan selanjutnya nanti saya akan menjelaskan gangguan atau tanda-tanda yang terdapat pada orang yang terkena gangguan jin di video saya berikutnya. Ya baik, jangan lupa subscribe di channel ini, ya, dan jangan lupa juga klik tombol lonceng, like, comment, and share untuk video-video berikutnya. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.